Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih membahas dongengan para habaib kaum muslimin. Lagi-lagi ini dongengan tentang kisah seorang wali dengan karomahnya yang sakti. Karomah wali, ya pokoknya sakti-sakti lah. Dan rata-rata yang dikisahkan oleh para habaib tentang seorang wali, yaitu dari kalangan habaib. Hampir tidak ada wali yang bukan dari kalangan habaib. Jadi sangat beruntunglah mereka yang kenal, apalagi dekat dengan habaib, apalagi jadi muhibbin para habaib. Karena apa? Ya karena urusan semuanya aman. Urusan dunia aman, urusan akhirat aman. Pokoknya habib itu solusi segala problematika muhibbinnya. Para muhibbin ini kalau sudah mendengar dongengan dari para habaib, kayak udah hilanglah segala beban itu. Dunia akhirat pokoknya aman, no problem. Dan kali ini ada lagi dongengan dari para habaib kaum muslimin yang sangat lucu dan membagongkan yang akan kita bahas ya. Langsung saja kita simak videonya. Al-Imam Al-Syekh Abu Bakar Al-Adni itu rumahnya kemasukan maling. Maling salah rumah. Masuk ke rumahnya Al-Imam Abu Bakar Al-Adni. Nyampe ke situ, wal Habib Abu Bakar nggak lama masuk. Tahajud, ini tengah malam. Oh, itu maling ngumpet di bawah ranjang. Udah ketakutan. Nggak lama dari jendela ada beberapa orang terbang, 1-2 orang masuk. Ini kisahnya udah kayak kisah yang ada di buku Petruk Gareng ya kaum muslimin ya. Tahu kan buku Petruk Gareng? Ini kisahnya kan cuma lucu-lucuan isinya. Ya. Ada maling katanya. Ada maling yang salah masuk ke rumah salah seorang habib. Namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Pas tengah malam itu. Kemudian habib tersebut masuk. Masuk kemana nggak ngerti ya. Apa masuk rumah yang tadinya habib itu di luar rumah. Apa mungkin masuk kamar karena tadinya nggak di dalam kamar. Apa masuk angin ya. Dan katanya masuk terus sholat. Kemudian malingnya itu kaget, kemudian bersembunyi di bawah ranjang karena ketakutan. Dan ajibnya kaum muslimin, katanya tiba-tiba ada beberapa orang yang datang. Datangnya itu terbang kaum muslimin. Luar biasa, datangnya terbang. Ada beberapa orang yang datangnya terbang, kemudian masuk lewat jendela. Dan itu para wali katanya. Yang datang terbang, masuk lewat jendela rumah habaib itu ya. Jadi kalau wali itu kaum muslimin bisa terbang. Bisa terbang. Mungkin dulu pesawat terbang itu, pesawat terbang yang ada sekarang ini, mungkin dulu diciptakan awal-awalnya karena terinspirasi dari kisah wali mungkin ya. Kita lanjutkan lagi kaum muslimin untuk menyimak ceritanya dari Habib ini ya. Masuk dari jendela, minal aulia. Masuk, udah nggak lewat tangga lagi. Masuk dari toto nongol. Tambah takut lagi tuh maling. Bener-bener saya salah rumah, bisa dikutuk habis deh saya. Akhirnya mereka berbincang, bilang, ya Habib Abu Bakar, katanya ini 2 wali yang datang itu, malam ini Fulan bin Fulan yang menjabat kewalian di tingkatan ini dia meninggal dunia. Nah sekarang terserah antum, siapa yang kita jadikan pengganti beliau di dalam magam ini. Jadi kaum muslimin dari cerita Habib ini ya, kalau sudah wali itu sepertinya nggak butuh lagi namanya adab kaum muslimin. Apalagi sesama wali. Masuk rumah temannya sesama wali, itu nggak perlu lagi pakai salam, nggak perlu lagi lewat pintu. Pokoknya bisa langsung saja lah, langsung masuk, terbang, lewat jendela. Ya, ini apa nggak takut ya, pas masuk tiba-tiba walinya ini istrinya lagi tidak tutup aurat, ya, atau mungkin lagi ya begitulah ya. Mungkin itu pikiran kami saja lah ya. Mungkin lagi apa gitu kan. Tiba-tiba masuk walinya lewat jendela, kan nggak lucu kaum muslimin. Ya. Atau mungkin para wali itu manusia yang suci. Yang nggak punya istri. Kayak manusia suci umat sebelah. Kalau mau jadi manusia suci ya nggak boleh nikah. Tapi ini kan Islam kaum muslimin. Yang diceritakan ini orang Islam. Tapi konsep yang seperti itu dari mana asalnya? Ya, kita nggak ngerti lah. Karena hal-hal yang seperti ini, yang kita nggak ngerti, kita nggak paham,
mereka akan katakan ilmu kita yang belum nyampe. Jadi mereka itu selalu benar. Apapun kejadian aneh yang mereka alami, kemudian yang tidak difahami oleh orang lain, kata mereka karena ilmunya belum nyampe. Ya. Dan jelas nggak akan nyampe. Orang-orang seperti kita nggak akan nyampe. Karena nggak mungkin kita mendahului Allah dan Rasulnya. Kan nggak mungkin. Allah dan Rasulnya tidak memberitahu tentang sesuatu, kemudian kita sok-sok tahu. Ya, bahaya itu. Bahaya bagi kita. Dan katanya, wali itu tadi yang datang, terbang, masuk lewat jendela, itu memberikan kabar bahwa ada seorang wali yang menduduki suatu posisi kewalian, kemudian meninggal dunia. Dan harus segera mencari penggantinya untuk menduduki posisi kewalian tersebut. Jadi ini sudah seperti dunia mereka ya, punya dunia sendiri. Dan yang berhak menentukan siapa yang akan jadi wali itu mereka sendiri. Jadi mereka kayak presidennya lah, kayak presidennya. Kayak Tuhannya lah. Kalau ada menteri yang mati, maka langsung ada orang yang harus ditunjuk untuk menjadi pengganti menteri tersebut, kalau presiden ya. Jadi kalau mereka tuh anggaplah seperti Tuhan. Jadi kalau ada wali yang mati ya mereka yang berhak menentukan, mereka yang berhak memilih. Jadi itu bukan waliullah. Kalau waliullah yang berhak memilih Allah. Ya, ini kalau yang berhak memilih para habaib berarti wali Habib, wali habaib. Dan kaum muslimin, siapakah pengganti wali yang mati tersebut kaum muslimin? Kita lanjutkan ceritanya. Bilang ya udah, jangan bingung, saya punya kandidat. Mana kandidatnya? Maling, sini. Itu maling keluar, udah gemeteran. Bilang, lu mau jadi wali gak? Salah, sini. Sini mendekat, sekarang taubat, sekarang istighfar, pasang niat, pasang kesungguhan. Udah, dalam sesaat masuk maling keluar jadi aulia. Dalam sesaat masuk maling keluar jadi aulia. Dalam sesaat masuk maling keluar jadi aulia. Ini wali model apa kaum muslimin? Ya, ini wali model apa? Aulia model apa? Ya, jangan disebut ini waliullah kaum muslimin, ya. Jangan disebut maling ini jadi auliaullah. Ini wali habaib, ya. Auliaul habaib, iya bener. Ini kan aneh kaum muslimin ya. Gara-gara maling, ya, gara-gara mau maling di rumah Habib, tiba-tiba bisa ditunjuk jadi wali. Ya Allah, ini apa ini? Jadi pantaslah kalau kelompok mereka ini mengaku kelompok yang paling banyak jadi wali, ya. Karena apa? Karena kalau mau jadi wali mereka itu tinggal tunjuk. Siapa yang mau ditunjuk. Ya pokoknya bismillah, pasang niat. Pasang niat asal mau jadi wali. La ilaha illallah. Ini sangat membagongkan kaum muslimin. Ya. Jadi kami ingat video yang sudah kami upload kemarin kaum muslimin ya. Di sisi lain, orang-orang dari ANU dan yang sepemikiran, sepemahaman, sejalan, setujuan dengan kelompok ANU mengatakan bahwa orang-orang yang dari Salafi, yang kata mereka itu Wahabi, itu nggak ada walinya. Ya, orang-orang dari Salafi, dari Wahabi itu nggak ada walinya kata mereka. Ya, padahal kita tahu lah kaum muslimin ya, kalau orang yang berani mengatakan bahwasannya dia itu Salafi, dia itu Wahabi, ya, ya jangan ustadznya lah, jangan ulamanya, jangan masaikhnya, ya tulapnya saja lah, santri-santrinya saja, nggak usah ustadznya, ulamanya, masaikhnya, nggak usah, ya, tulapnya, santrinya. Malu kalau sampai mereka ini nggak sholat. Yang laki-laki malu kalau nggak sholat berjamaah di masjid, nggak nutup aurat, apalagi maling kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik, ya. Tapi mereka sebut kelompok Wahabi itu nggak ada walinya. La ilaha illallah. Padahal kita tahu lah realita tuh orang-orang yang mengaku atau mungkin dinilai sebagai Wahabi, ya mereka tuh perempuan menutup aurat, bahkan pakai cadar. Yang laki-laki itu Masya Allah ya, sholat berjamaah di masjid, ya. Kemudian maksiat mereka tinggalkan, merokok mereka tinggalkan, apalagi sampai maling, musik mereka tinggalkan. Tapi dinilai mereka nggak ada walinya. Itu tulapnya yang seperti itu, apalagi ustadznya, masaikhnya. Insya Allah lebih baik lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
Ya, disebut nggak ada walinya, tapi giliran kelompok mereka maling kaum muslimin, maling. Tapi langsung bisa ditunjuk, dinobatkan jadi wali. Ini waras apa nggak waras kaum muslimin? Ya, jadi Pak Mustamar yang kemarin kita kita apa namanya kita buat videonya ya, yang katanya Pak Mustamar eh, itu kelompok Wahabi nggak ada walinya ya. Pripun Pak Mustamar, menika Pak Mustamar, menika maling dados wali nopo Pak Mustamar? Wali jenengan. Aduh, ya. Ini pemahaman modal madil. Ini kan pemahaman modal madil kaum muslimin ya. Pemahaman modal madil tapi ngaku akeh waline. Mbak diombe obate dhisik, Pak. Ben sudo panase. Ini coba Pak Mustamar nonton inilah. Dikasih ke Pak Mustamar videonya. Maling tiba-tiba jadi wali. Tapi Wahabi yang ya kita tahu sendiri lah. Kalau kelompok Wahabi itu kita tahu sendiri lah ya. Masjid itu insya Allah kalau di sebuah tempat yang isinya orang-orang Wahabi makmur. Nggak pernah sepi. Wanitanya tutup aurat. Nggak ada rokok, nggak ada musik, nggak ada maksiat lah. Tapi dianggap nggak ada walinya. Tapi giliran orang maling tiba-tiba jadi wali. Aduh, ini konsep dari mana? Ini cocoknya ini dikasih pantun dari apa namanya Opera Van Java kaum muslimin ya. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Habibnya bingung, kiainya bingung, jamaahnya juga bingung, tokohnya bingung. Akhirnya mereka ini sama-sama jadi ya, silakan lanjutkan sendiri kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.